حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Qala Syekh Abdul Aziz Al-Rasyid rahimahullah, wa sababu nuzuli hadhihi surah sebab turunnya surat Al-Ikhlas ini huwa ma rawahu Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yaitu di nomor 21.219. Tetapi di dalam sanadnya ada Abu Sa'ad Muhammad ibnu Sa'ad As-Saghani, dia muttaribun jahmiyun matruk. Wah, ini susah kita, terlalu berat. Dan juga di dalam sanadnya ada Abu Ja'far Ar-Razi, dia dhaif. Ini ma'ruf, dhaif yang ringan. Tapi yang berat adalah yang pertama tadi. Baik. An Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu annal musyrikina qalu lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam insib lana rabbak, nasabkan kepada kami Rabbmu. Ini ketidakadilan mereka. Kenapa? Karena sesembahan mereka sendiri nggak ada nasabnya. Oh, dia anak siapa? Oh, jelas dia produk dari pemahat ini, dari pematung itu. Tidak ada apa? Tidak ada nasabnya. Bagaimana dia menuntut Rasulullah untuk menasabkan Rabbnya? Fa'anzalallah, Allah menurunkan qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, dia bukan anak dari siapa-siapa dan tidak diperanakkan. Allah itu tunggal dan seterusnya. Wa akhrajahu at-Tirmidzi wa Tabari. Al-muhim, sebab nuzulnya ayat ini dhaif, tidak ada satupun yang sahih dan tidak terangkat sanadnya itu. Fal musyrikun sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an haqiqati rabbih. Kaum musyrikin bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hakikat Rabbnya. Min ayyi syai', dia itu terbuat dari apa? Fadallahum ala nafsihi, maka Allah menunjukkan kepada mereka tentang dirinya bisifatih, dengan sifat-sifatnya. Falam yaj'al lahum sabilan ila ma'rifatiz zat wal kun. Allah tidak menjadikan untuk mereka jalan untuk mengetahui zat Allah dan hakikatnya, karena memang ini akal tidak mampu untuk mencapai tingkat itu, terlalu lemah. Fa haqiqatu zat wal kunhi ghairu ma'lumatin lil bashar, maka hakikat zat dan sama ya kuno hakikat itu tidak diketahui oleh manusia. Tetapi kita yakin Allah ada dengan sifat-sifat yang indah, maka hasilnya adalah alam semesta yang indah dan teratur ini dengan segala mukjizat yang dia tampilkan. Faqala subhanahu wa ta'ala qul ya Muhammad lihaula'il musyrikin, katakanlah wahai Muhammad untuk orang-orang musyrikun itu. Kalau Syekh bin Bas di dalam ta'liq beliau terhadap terhadap Fathul Majid mengatakan ini memang disebutkan oleh kebanyakan ulama qul ya Muhammad, tetapi ini kurang layak. Kenapa? Di dalam Al-Quran tidak pernah Allah Ta'ala memanggil Nabi Muhammad dengan namanya. Bahkan apa, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rusul, dan sebagainya. Maka hendaknya kita seperti itu. Tapi ini sudah dijalankan oleh para salaf, mengatakan ya Muhammad dan sebagainya, dan itu tidak keliru. Kenapa? Karena dalilnya jelas, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari siapa itu, Sauban, tentang apa, innallaha zawali al-ardo fara'aitu masyariqaha wa magharibaha. Di dalam lafadznya itu ada Allah Ta'ala berfirman ya Muhammad begini dan begini, idza qadaitu qada'an fa innahu la yurad. Wahai Muhammad, kalau aku sudah menetapkan suatu ketetapan maka itu tidak tertolak. Dan ini juga didukung oleh tambahan dari mustakhrajnya Al-Burqani, mustakhraj terhadap Sahih Muslim. Maka tidak masalah, karena yang memanggil bukan kita, ini Allah yang memanggil Rasulnya, maka dia berhak memanggil dengan namanya. Adapun kalau kita memang tidak boleh. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'da. Jangan kalian jadikan seruan kalian kepada Rasul seperti seruan sebagian kalian terhadap sebagian yang lain. Harus memuliakan Nabi. Tayyib. Allahu ahad, munfaridun fi dzatihi wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. Allah itu menyendiri di dalam zatnya, dalam nama-namanya, sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya. La syarikalah, tidak ada sekutu untuknya. Wala masila wala nadhir, tidak ada yang semisal dengannya dan tidak ada yang setanding dengannya.
Hadisnya siapa ini? Idza sami'a ahadukum siyahadik falyas'al fadl min rabbih. Apabila salah seorang dari kalian mendengar kokok ayam, maka hendaknya dia minta karunia dari Rabb-nya. Hadis ya, dia Bukhari, Muslim dan seluruh ashabus sittah. Dari siapa? Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, fa innahu ra'a malakan, karena dia melihat malaikat. Dan memang malaikat sebagaimana disebutkan dalam hadis Abi Hurairah juga itu muttafaqun alaih, innalillahi malaikatan sayyahin yatlubuna majalisad dzikr. Sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat yang suka berjalan-jalan, yang mencari majelis-majelis zikir. Nasallallahu min fadli. Tayyib, qal ahad bimakna wahid. Walaupun ada perbedaan antara ahad dan wahid menurut sebagian ulama, menurut yang dijelaskan oleh siapa Abu Hilal Al-Askari dan lain-lain, tapi secara umum maksudnya ya satu. Kita artikan ahad di sini wahid, yaitu tunggal, satu. La yutlaqu wa la yutlaqu hadzal lafz fil isbat illa alaihi subhanah. Ini secara umum. Tidak diberikan lafaz ahad di dalam penetapan kecuali untuk Allah subhanah. Ini isbat, penetapan qul huwallahu ahad. Adapun secara umum untuk yang lain-lain adalah apa? Lafaz ahad itu adalah dengan nafi seringnya. Ma ra'aitu fil baiti ahad. Ahadan, saya tidak melihat di rumah itu satu orang pun dengan lafaz ahad. Polanya adalah apa? Pola nafi. Adapun untuk pola isbat itu khusus untuk Allah menurut sebagian ulama. Walaupun yang lain membantah. Kenyataannya sebagian dalil menunjukkan walaupun sedikit bahwasanya lafaz ahad untuk selain Allah pun terkadang ada di dalam pola yang bukan apa? Pola yang isbat. Cuma anak terlupakan sekarang tentang contoh yang ada itu. Baik. Apakah syarat itu bagian dari isbat? Karena para ulama mengatakan syarat itu bukan nafi. Maka boleh jadi dia adalah isbat, wa in ahadun minal musyrikin dan sebagainya. Enggak mengatakan wa in kana wahidan, tapi wa in ahadun. Memang sebagian membantah tentang ini, tapi ini secara umum tidak terlalu penting. Tayyib, qal li'annahul kamilu fi jami'i sifatihi wa ahkamih. Karena Allah itulah yang sempurna di seluruh sifat-sifatnya dan hukum-hukumnya. Sifat ma'ruf kembali ke masdar, ahkam kembali ke apa? Kepada fi'il. Wa fi hadza dalilun ala anna al-Qur'an kalamullah. Di dalam ayat ini ada dalil bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah. Buktinya apa? Qul, ini kalam. Siapa yang berbicara? Apakah pokok ataukah udara? Bukan. Allah yang berbicara. Qul huwallahu ahad. Allah Ta'ala punya sifatul kalam. Al-Quran adalah kalamullah, ghairu makhluk. Makanya ketika Affan bin Muslim As-Saffar, sahabat Imam Ahmad yang dijuluki sebagai apa itu? Dabatu Hammad, karena beliau termasuk apa? Min asbatin nasbi Hammad bin Salamah. Ketika didatangi oleh tentara utusan dari Khalifah Al-Mu'tasim, mengatakan Anda harus menjawab Al-Quran makhluk atau bukan makhluk. Anda harus bilang makhluk. Beliau mengatakan qul huwallahu ahad sampai akhir. Amakhluqunhu, apakah dia makhluk? Bingung orang ini. Kemudian dia mengatakan Amirul Mukminin menyuruh Anda bilang Al-Quran makhluk. Kalau tidak maka gaji Anda tiap bulan yang 500 dirham itu akan dipotong, akan diputus. Maka beliau mengatakan wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan rezeki kalian itu di langit dan apa yang dijanjikan pada kalian. Kemudian beliau ditinggal dan memang setelah itu nggak pernah beliau dikasih gaji. Tapi ketika tiba waktunya, ternyata apa? Allah mendatangkan karomah. Tiba-tiba ada orang mengetuk pintu, begitu beliau buka nggak ada orang. Tahu-tahu di depan pintu sudah ada uang, dihitung 500 dirham. Memang Allah yang menjamin rezekinya, bukan orang lain, bukan makhluk. Jadi memang qul huwallahu ahad ini termasuk dalil bahwasanya Al-Qur'an kalamullah dan dia bukan makhluk. Qal idlau kana kalaman nabi au ghairih. Seandainya Al-Quran itu kalam Nabi atau kalam yang lain, kalam makhluk, lam yakul kul. Niscaya Rasulullah tidak perlu mengucapkan kul, langsung aja bilang apa? Huwallahu ahad. Nggak usah bilang kul. Menunjukkan ini bukan kalam Nabi, tapi Nabi diperintah. Siapa yang memerintah? Yang memerintah jelas Allah, karena Al-Quran adalah
dari Allah Ta'ala, bukan dari yang lain-lain, bukan dia kreasi Jibril. Fafihi ar-raddu alal mu'tazilah al-qailina annal Qur'an kalamu Muhammadin au Jibril. Maka di dalam pembahasan ini ada bantahan kepada Mu'tazilah yang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an adalah kalam Muhammad atau Jibril. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah dalam Bada'iul Fawaid yang kedua muka surat 202, tetapi beliau menulis tidak dengan lafadznya benar-benar, ada perubahan sedikit. Fadalla ala anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam muballighun anillah. Ayat ini menunjukkan bahwasanya Nabi itu adalah penyampai dari Allah. Buktinya apa? Beliau diperintah di sini. Katakan Allah itu adalah satu. Seandainya ini buatan Nabi, langsung aja Nabi bilang huwallahu ahad, tidak mengatakan kul. Ini menunjukkan beliau sekedar menyampaikan dari yang lain. Fakana muqtadul balaghit tam an yaqul qul huwallahu ahad. Tuntutan dari penyampaian yang sempurna, beliau menyampaikan secara lengkap, mengatakan qul huwallahu ahad, tidak dipotong karena beliau sekedar penyampai. Baik, fa fihi ar-raddu ala Jahmiyati wal Mu'tazilati wa ikhwanihim. Maka di dalamnya ada bantahan terhadap Jahmiyah, Mu'tazilah dan saudara-saudara mereka, mimman yaqul huwa kalamu ibtadahu min qibali nafsih, yang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an adalah kalam Muhammad SAW yang beliau awali dari diri beliau sendiri. Ibtada, kalau maksudnya adalah ibtada, mengawali, memulai. Boleh jadi maksudnya adalah dari bada, yaitu menampilkan atau menampakkan. Baik, karena beliau sekedar penyampai yang sempurna, penyampai yang lengkap, sehingga semuanya disebutkan. Ada lafadz qul menunjukkan beliau sekedar suruhan saja. Baik, fa fi hadza ablaghu raddin li hadzal qaul. Maka di dalam ayat ini aja ada bantahan yang paling mendalam, bantahan yang paling jelas terhadap ucapan tadi. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam ballagha ma umira bi tablighih, dan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu menyampaikan apa yang diperintahkan kepada beliau untuk disampaikan, ala wajhi, sesuai dengan bentuknya, tidak merubah-rubah, walabdih, sesuai dengan lafadznya. Faqila lahu, dikatakan kepada beliau qul, faqala qul li'annahu muballighun mahab. Tetap beliau menggunakan lafadz qul, bukan dihilangkan. Kenapa? Karena beliau adalah penyampai yang murni. Fama ala rasuli illal balaghul mubin. Tidak ada kewajiban Rasul kecuali penyampaian yang jelas. Wa fihi dalilun alal jahri bil aqidati wat tasrihi biha. Dan di dalam ayat ini ada dalil disyariatkannya untuk kita terang-terangan menampilkan akidah kita, dan jahr yaitu terang-terangan ya. Tasrih juga terang-terangan sama. Bersikap jelas, tidak menyembunyikan akidah. Maka tidak ada bagian bagi orang-orang Rafidhah di sini. Rafidhah dan orang-orang Hizbiyun yang suka melakukan taqiyah. Qauluhu Allahus Samad. Qala Abu Wa'il as-Samad as-sayyidul ladzi intaha su'daduh. Intaha jangan diartikan selesai kepemimpinan, tapi mencapai puncak. Yaitu yang namanya Somad adalah tuan yang mencapai puncak kepemimpinannya. Karena intaha kadang artinya adalah selesai, muntahi, sudah habis. Padahal ini bukan habis, maksudnya mencapai puncak. Baik. Ucapan Abu Wa'il ini sebagaimana diriwayatkan oleh At-Tabari dalam tafsir beliau, tetapi di dalam sanadnya ada Ibnu Humaid. Ibnu Humaid adalah Muhammad bin Humaid Kudzib, dituduh dusta dia. Kemudian wal Arab tusammi asyrafaha as-Samad. Orang Arab menamakan orang-orang mulia dari kalangan mereka sebagai as-Samad. Likasratil awsafil mahmudati lil musamma bih, karena banyaknya sifat-sifat terpuji yang dimiliki oleh zat yang dinamai tadi, objek yang dinamai dengan nama as-Samad tadi. Qala syair, penyair ini dia adalah Sabrah bin Amr al-Asadi, sebagaimana dalam kitab Samtil La'ali, Syarah al-Amali punya Abi Ubaid al-Andalusi, yang pertama muka surat 932, mengatakan ala bakrun na'i bi khairi bani asadin bi Umar bin Mas'udin wa bi sayyidi somadi. Bakar
Anda punya catatan kaki nggak untuk masalah bakar di sini yang nomor 3? Nggak ada ya. Ya, Anda tidak membuat catatan kaki untuk yang bakar di sini. Kemudian yang bisayyid, as-sayyid, catatan kakinya apa? Siapa yang dimaksud dengan Umar bin Mas'ud di sini? Umar bin Mas'ud, dan juga yang kedua adalah as-sayyid as-somad. Ini siapa dia? Yang dimaksudkan adalah Abu Ma'mar Khalid ibnu al-Mifdal. Abu Ma'mar Khalid ibnu al-Mifdal, sebagaimana dalam masdar yang kita sebutkan tadi dalam Saumtul La'ali. Baik. Qal fa inna somad man tasmudu ilaihil qulubu birrabbati warrahbah. Karena yang namanya somad adalah seseorang, ini kalau kita katakan seseorang, maksudnya adalah suatu zat yang hati itu naik kepadanya, menengadah atau meminta kepadanya dengan rohbah, penuh harapan dan minat, warrohbah, penuh dengan kecemasan dan rasa takut. Wa dzalika likasrati khisalil khairi fi. Yang demikian itu karena banyaknya karakter kebaikan pada dirinya. Intaha. Wa qala Ikrimah an Ibni Abbas. Ini ucapan Ikrimah an Ibni Abbas ini kita nukilkan dari Majmu'ul Fatawa yang ke-17 muka surat 296. Makna as-samad huwa allazi yasmudu ilaihil khalaiqu fi hawaijihim wa masailihim. As-samad adalah sesuatu yang para makhluk menjulurkan kepada mereka, menjulurkan kepadanya, yaitu mengarahkan kepadanya keperluan-keperluan mereka dan permintaan-permintaan mereka. Adapun sanadnya kita tidak mengetahui, tetapi ini dinukilkan oleh Syekhul Islam, wallahu a'lam. Kita ambil satu lagi. Qala Ar-Rabi' ibnu Anas, huwa alladzi lam yalid wa lam yulad. Dia itulah yang tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tafsir ini, bentar, kenapa kita kalau yang di dalam sanadnya ada Ibnu Humaid, itu kita tafsir untuk pembahasan yang mana tadi ya? Yang Abu Wa'il kah? Untuk yang qala Abu Wa'il as-samad asyidul ladzi intaha su'daduh. Kita kasih catatan apa di situ? Kenapa pikiran anak nggak konsentrasi? Iya, ini padahal ini adalah nomor yang ke-8. Nomor ke-8 ini adalah Allahu alam. Ini sudah lupa ya. Ya, ini diriwayatkan oleh At-Tabari. Oh ya, untuk yang Abu Wa'il, afwan, ini berarti salah. Abu Wa'il ini diriwayatkan oleh At-Tabari. Benar. Ini yang ke-24 karena yang Tabari ini tebalnya luar biasa ya. 24 muka surat 292. 692 dan sanadnya sahih. Jadi untuk yang Abu Wa'il ini sanadnya sahih. Kemudian yang untuk yang Ikrimah, ya ini angka-angkanya anak terjadi double 2 kali. Jadi untuk yang Ikrimah di sini, Ikrimah an Ibni Abbas, ini kita menemukan sanadnya diriwayatkan oleh At-Tabari dan sanadnya sahih di dalam tafsirnya dengan sanad yang sahih. Muka suratnya sama. Muka suratnya ya sama. Yang ke-24 yaitu juz yang jilid yang ke-24 muka surat 692. Walaupun lafadznya agak beda-beda sedikit, tapi al-muhim riwayat Ikrimah itu. Adapun untuk yang Rabi' bin Anas ini yang dhaif ya. Rabi' bin Anas ini yang akhrajahu At-Tabari, di dalam sanadnya ada Ibnu Humaid Kudzib. Nah, ini lompat-lompat. Lam yalid wa lam yulad. Ka'annahu ja'ala ma ba'dahu tafsiran lah. Seakan-akan Allah menjadikan ayat yang setelahnya sebagai tafsir terhadap lafaz as-samad, wa huwa tafsirun jayyid, dan ini adalah tafsir yang baik. Wa qad taqaddama al-haditsu min riwayat Ibnu Jarir an Ubay bin Ka'ab, dan telah terdahulu hadis dari riwayat Ibnu Jarir dari Ubay bin Ka'ab.
Ana tulis di sini adalah lihat muka surat yang sebelumnya. Fi dzalik, ketika apa pembahasan masalah Ubay bin Ka'ab tentang masalah apa itu tadi? Masalah sebab nuzulnya. Baik, qal wa huwa sharihun fi dzalik. Intaha min Ibnu Katsir. Ibnu Katsir ini yang ke-8 muka surat 499. Jelas dia adalah jilid yang keempat, jilid yang terakhir. Kalau kitab ana memang jilid keempat tapi juz ke-8. Bukan kitab ana, kitab yang sebagian kenapa? 499. Bukan kitab ana, kitab yang di Maktabah Damaj. Tayyib, ilahuna wallahu ta'ala a'lam.